Perkenalkan, nama saya Adinda Sriwahyuni dengan NPMF 123042. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian infertilitas. Infertilitas menurut Juwantono tahun 2008, infertilitas adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam kurun 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Penyebab infertilitas wanita. Penyebab dari pihak wanita diantaranya masalah vagina atau vaginismus, masalah di serviks yaitu cervitis, uterus, tuba, dan masalah di ovarium yaitu kista ovarium. Penyebab dari pihak pria diantaranya spermatogenesis abnormal, kelainan anatomi, ejakulasian retrograde, stres, infeksi menular, asupan alkohol dan nikotin berlebih, faktor pekerjaan, serta ketidakmampuan sperma melakukan penetrasi ke sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ruanti, NPMF 123006. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab infertilisasi kombinasi. Penyebab dari pihak kombinasi adalah penyebab yang ditimbulkan apabila kedua suami istri sama-sama memiliki faktor penyebab terjadinya infertilisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor infertilitas. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu dapat disebabkan dari suami maupun istri. Infertilitas mempunyai masalah pada vagina, serviks, uterus atau kelainan tuba, ovarium, dan peritoneum. Sedangkan karena faktor suami yaitu sekitar 40% meliputi kelainan pengeluaran sperma, penyempitan saluran air mani karena infeksi bawaan, dan faktor lainnya. Infertilitas suami dan istri yaitu umur, lingkungan, dan gaya hidup. Menurut Aizid dan Rijem tahun 2012, mengatasi infertilitas atau kemandulan sejak dini. Baik, selanjutnya infertilitas terbagi menjadi 2. Infertilitas primer terjadi ketika pasangan tidak pernah sama memiliki anak dan tidak terjadi kehamilan sama sekali. Sementara infertilitas sekunder adalah ketika pasangan suami istri yang sudah memiliki anak namun kesulitan untuk bisa hamil kembali atau mendapatkan anak yang berikutnya. Pertanyaan, seorang wanita berusia 35 tahun sudah menikah selama 7 tahun dan belum mempunyai anak. Siklus haid teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bagian bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobati. Belum pernah pemeriksaan USG, apalagi pemeriksaan lainnya. Suami berusia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Dan suami belum diperiksa. Jadi, bagaimana penanganan pasien ini mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangan, dan sampai pemberian terapi obat-obatan. Pembahasan. Yang pertama ada anamnesa, kedua pemeriksaan fisik dan penunjang, ketiga pemberian terapi dan obat-obatan. Jawaban pertama, informasi yang harus digali saat anamnesis, pria dengan masa infertilitas mencakup riwayat kesuburan, riwayat penyakit saat anak-anak, termasuk penyakit sistemik, riwayat pembedahan, dan kemoterapi, serta gaya hidup. Riwayat kesuburan pria mencakup catatan awal tentang riwayat kehamilan pada pasangan seksual saat ini maupun sebelumnya, kesulitan yang dihadapi saat berusaha memperoleh keturunan, dan pemeriksaan saat pengobatan yang pernah dijalani terkait masa infertilitas. Selain itu, data tentang frekuensi dan pengaturan waktu berhubungan seksual juga perlu digali. Lakukan evaluasi faktor risiko, pola berperilaku, riwayat keluarga, riwayat infeksi, riwayat trauma, dan paparan terhadap gonadotoksin yang perlu diketahui. Perkenalkan, nama saya Dealni Febrianingsih dengan NPM F123051. Untuk pertanyaan kedua, jadi bagaimana penanganan pasien ini mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sampai pemberian terapi obat-obatan? Oke, untuk jawaban kedua, pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengukur kadar luteinizing hormone atau LH, progesteron, follicle stimulating hormone atau FSH, estradiol, dan hormon anti-Mullerian atau AMH. Pemeriksaan penunjang lain yang juga bermanfaat adalah histerosalpingografi dan hidrotubasi, USG,
laparoskopi, saline infusion sonogram, atau histeroskopi? Jawaban nomor 3 yaitu terapi dan obat pengobatan non-invasif yang terdapat dilakukan adalah konseling gaya hidup yang sehat, tracking siklus ovulasi, induksi ovulasi, dan intrauterine insemination. Program donor sperma juga dapat dipertimbangkan bila diperlukan dan disetujui oleh pasien. Oke, untuk penjelasan tambahan dari PPT yang kami paparkan yaitu banyak penelitian yang melaporkan bahwa kandungan asap rokok berdampak negatif terhadap parameter sperma, plasma mani, dan berbagai faktor kesuburan lainnya. Meski demikian, dampak sebenarnya dari merokok terhadap kesuburan pria masih belum jelas. Pengaruh merokok terhadap parameter udara mani didasarkan pada temuan biologi yang sudah mapan bahwa merokok meningkatkan keberadaan spesies oksigen reaktif, sehingga mengakibatkan stres oksidatif atau OS. OS berdampak buruk pada parameter sperma, seperti viabilitas dan morfologi, serta mengganggu fungsi sperma sehingga mengurangi kesuburan pria, namun tidak semua penelitian menghasilkan kesimpulan yang sama. Tinjauan ini menyoroti hubungan yang masih diperdebatkan antara merokok dan kesuburan pria, dan juga menilai dampak jalur konsumsi tembakau yang tidak merokok terhadap infertilitas pria. Laporan ini juga menyoroti bukti yang menghubungkan merokok dengan infertilitas pria, termasuk data genetik dan epigenetik yang baru muncul, dan membahas esensi klinis dari hal tersebut. Mungkin dicukupkan sekian dari paparan materi saya. Mungkin dicukupkan sekian dari paparan materi yang kami bawakan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.